Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Wadika dari kelas 12 IPA 5 absen 6. Di sini saya akan melakukan penjelasan dengan tentang materi kimia, yaitu unsur gas mulia. Pertama, di sini kita akan mengenal unsur gas mulia dulu. Pengertian gas mulia yaitu sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena memiliki konfigurasi elektron yang cenderung sangat stabil sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, di sini ada konfigurasi elektronnya. Di situ ada unsur helium dengan nomor atom 2 dan konfigurasinya seperti di PPT. Kemudian ada neon dengan nomor atom 10. Kemudian argon atau Ar dengan nomor atom 18. Terus krypton atau Kr dengan nomor atom 36. Kemudian ada xenon yaitu dengan nomor atom 54 dan radon dengan nomor atom 86. Nah, di sini ada sejarah unsur gas mulia. Sebelum tahun 1962, gas mulia itu dikenal sebagai gas inert karena tak ada satupun unsur yang saling bereaksi menjadi bentuk senyawa. Kemudian pada tahun 1962, Neil Barnett atau ahli kimia asal Kanada berhasil mensintesis senyawa xenon. Kemudian setelah 1962, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, ini adalah profil dari Neil Bartlett yang lahir pada 15 September 1932 di Newcastle upon Tyne atau Inggris. Beliau mengikuti pendidikan di King College, University of Durham menjadi Newcastle University sekarang di Inggris, di mana ia memperoleh gelar Bachelor of Science pada tahun 1954 dan kemudian gelar doktor pada tahun 1958. Kemudian menjadi dosen di Kanada dan mencapai pangkat penuh sebagai profesor. Beliau wafat pada 5 Agustus 2008 di usia 75 tahun di Walnut Creek, California, Amerika Serikat. Nah, di sini ada sifat unsur gas mulia. Yang dari sifat atomiknya itu ada unsur gas mulia itu sukar bereaksi, memiliki 8 elektron valensi kecuali helium, memiliki konfigurasi elektron sangat stabil, didapat dalam keadaan bebas di alam dalam bentuk monoatomik. Kemudian ada kecenderungan sifat unsur gas mulia dari helium ke radon. Radon bersifat radioaktif. Terus jari-jari semakin besar, energi ionisasi semakin kecil. Reaktifannya yaitu seperti berikut. Yang pertama dapat disintesis adalah xenon PtF6 oleh Neil Bartlett dari Kanada pada tahun 1962. Kemudian sifat unsur gas mulia yang lainnya adalah ada sifat fisikanya, yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang cenderung sangat rendah sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Kemudian ada sifat kimianya, yaitu saat ini beberapa unsur gas mulia dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Nah, kemudian di sini ada reaksi unsur gas mulia maksudnya, di mana ada argon dengan reaksi seperti itu yang nama senyawanya terbentuk yaitu argon hidrofluorida. Nah, cara pereaksian ini, senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks argon padat dan stabil pada suhu rendah. Kemudian ada krypton dengan reaksi seperti berikut dan nama senyawa yang terbentuk yaitu krypton fluorida. Cara reaksinya yaitu reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr atau krypton dan F2 pada suhu min 196 derajat Celcius lalu diberi loncatan muatan listrik dan sinar X. Kemudian ada xenon dengan reaksi yang banyak seperti berikut. Nama senyawa yang terbentuk yaitu ada dua, yaitu xenon fluorida dan xenon oksida. Xenon fluorida dan xenon F2 dan xenon F4 dapat diperoleh dari pemanasan xenon dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar maka akan diperoleh Xe xenon F6 dan xenon O4 dibuat dari reaksi disproporsionasi atau reaksi di mana unsur reaksi yang sama sebagian teroksidasi dan sebagian lagi tereduksi yang kompleks dari larutan
XeO3 yang bersifat alkain. Kemudian yang terakhir ada radon dengan reaksi berikut yang mempunyai nama senyawa yang terbentuk, itu radon fluorida bereaksi secara spontan. Kemudian ini adalah pembuatan unsur gas mulia. Yang pertama, ekstraksi dari helium, neon, argon, krypton, dan xenon dari udara. Terdapat beberapa tahapan atau proses dalam ekstraksi ini, yaitu teknologi pemisahan udara, proses absorpsi, proses distalsi fraksional. Pemisahan udara yaitu diikuti pendinginan, absorpsi penyerapan dengan panas, dan distalasi fraksional dengan tekanan tinggi. Kemudian ada ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung CO2, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Maka proses pengemunan, proses kriogenik, dan proses absorpsi. Pengemunan yaitu liquefaction, kriogenik yaitu menghasilkan dingin, dan absorpsi penyerapan gas. Nah, kemudian di sini ada kegunaan masing-masing unsur gas mulia. Yang pertama ada helium. Helium itu berfungsi untuk mengisi gas pengisi balon udara, gas pengisi tabung penyelam, terus ada pendingin. Kemudian ada neon. Neon itu fungsinya untuk pengisi lampu reklame yang hasilkan warna merah dan sebagai pendingin. Kemudian sebagai gas pengisi tabung televisi juga bisa. Kemudian ada argon, yaitu gas pengisi lampu pijar, pengelasan, dan atmosfer inert di industri. Kemudian ada krypton, yaitu pengisi bola lampu fotografi dengan kecepatan tinggi. Dan ada xenon untuk lampu blitz dan anestesi, terus juga bisa dibuat untuk pembuatan tabung elektron. Kan yang terakhir ada radon, yaitu untuk bisa menyembuhkan penyakit atau digunakan sebagai terapi kanker. Nah, dampak unsur gas mulia di sini ada helium sebagai tameng untuk mengelas, kemudian sebagai pendingin untuk reaktor nuklir, menimbulkan halusinasi pada penyelam, dan dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Kemudian ada neon untuk mengisi bola lampu atau berwarna merah. Neon cairan dingin yang digunakan pada reaktor nuklir dan keberadaannya di alam. Kemudian ada argon sebagai pengisi bola lampu, digunakan dalam las titanium atau pembuatan pesawat atau roket. Jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan tanaman. Kemudian ada krypton, yaitu pengisi bola lampu blitz dan pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Kemudian ada xenon. Sotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir, digunakan dalam pembuatan lampu bakterisida atau pembunuhan bakteri, dan xenon tidak beracun, tapi senyawanya sangat beracun atau oksidator kuat. Dan keberadaannya ada di alam. Kemudian yang terakhir ada radon, yaitu kegunaannya terapeutik atau terapi kanker karena bersifat radioaktif. Kemudian berperan sebagai sistem peringatan gempa melalui perubahan kadar Rn. Kemudian hasil peluruhnya berupa padatan debu halus yang bisa melekat permanen. Kemudian ada radon dalam rumah menyebabkan kematian akibat kanker paru-paru. Nah, sekian presentasi tentang sejarah dan lain-lain tentang unsur kimia atau kimia unsur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.